disampaikan kapan-kapan boleh mau bareng. Ayo, saya mau. Tapi syaratnya satu kan. Follow back dulu Instagram saya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua Fraksi dan jajaran yang sudah menginisiasi dan menyiapkan seluruh acara ini. Kita di PKB, Pak Wakil Bupati, memiliki komitmen untuk menjadikan fraksi ini tidak sebagai hanya sekedar memainkan peran sebagai artikulator untuk mengagregasi kepentingan publik, tetapi ke depan Ibu Lena, kita akan menjadikan fraksi ini sebagai laboratorium pengembangan isu-isu strategis, pengkajian, dan kita akan terus memberikan pandangan-pandangan terhadap pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, yang kedua, pasca kita melewati tahun politik 2024, praktis 5 tahun ke depan kita tidak akan melaksanakan agenda kontestasi politik selama 5 tahun. Itu artinya kepada para pemimpin, baik pemimpin di eksekutif maupun di legislatif atau di DPRD, kita memiliki waktu yang cukup lama selama 5 tahun, memiliki ruang yang cukup lebar bagi kita untuk melakukan proses konsolidasi mematangkan demokrasi, meningkatkan partisipasi publik, sekaligus kita memiliki kesempatan yang terbuka lebar tanpa diganggu oleh agenda politik yang biasanya menguras biaya yang banyak, kemudian menguras energi dan juga emosi, tetapi kita bisa fokus terhadap agenda-agenda besar kita, yaitu agenda-agenda mempercepat pembangunan, mendorong lompatan kemajuan, sekaligus juga kita bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan bagi masyarakat. DPRD memandang bahwa PKB Kabupaten Cianjur tentu memandang bahwa kekuasaan yang diamanahkan, baik kekuasaan di DPRD seperti kepada kader-kader PKB maupun yang diamanahkan kepada kekuasaan eksekutif, dalam hal ini adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah, tentu kita berharap bahwa kekuasaan itu bisa dilaksanakan, diamanatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Karena bagi PKB, bagi NU, bagi Nahdien, kekuasaan itu sebenarnya hanya sekedar wasilah, hanya sekedar instrumen, hanya sekedar tujuan perantara. Bukan segala-galanya, atau bukan dalam istilahnya Pak Kiai itu tidak goyah gitu, tidak yang sesungguh-sungguhnya. Jadi PKB meskipun kemarin mendukung calon yang tidak menang begitu Pak Ramji, tetapi karena filosofi dan doktrin politik PKB itu lebih mendahulukan kemaslahatan, seluruh kebijakan Pak Ramji dan Pak Bupati yang berorientasi baik untuk masyarakat tentu akan sepenuhnya didukung oleh PKB, baik diminta maupun tidak. Tepuk tangan dong untuk PKB. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua, kalau kita berbicara tentang politik, paling tidak ada dua pendekatan sederhana untuk memahaminya. Yang pertama, politik kita pahami dalam konteks sebagai seni pengambilan keputusan, seni pembuatan keputusan kolektif menyangkut hajat hidup orang banyak, berlaku untuk seluruhnya di wilayah kekuasaan tersebut, dan proses implementasinya menggunakan seluruh sarana dan fasilitas publik, baik itu anggaran, aparatus, maupun yang hal-hal lain yang dibutuhkan. Yang kedua, politik itu selalu identik, pendekatan yang kedua memahami politik itu dalam kerangka alokasi dan distribusi sumber daya. Teman-teman diskusi dulu sering mengutip Laswell misalnya. Politik itu pasti menyangkut selalu soal bicara siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana. Kira-kira begitu. Nah, kalau bicara soal alokasi dan distribusi sumber daya, kita memahami bahwa yang namanya sumber daya itu memiliki karakteristik. Karakteristik dari sumber daya itu adalah langka, terbatas, atau scarcity. Karena dia langka, maka seringkali para pengambil keputusan dan pengambilan kebijakan
dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit atau trade-off. Karena dihadapkan pada pilihan-pilihan banyak yang sulit, kadang-kadang kita harus, bukan kadang-kadang, kita senantiasa dihadapkan pada situasi harus mengambil tujuan yang paling prioritas lalu mengorbankan tujuan-tujuan yang lain, atau yang disebut dengan biaya imbangan atau opportunity cost. Dalam konteks inilah maka kita sebagai pengambil kebijakan, eksekutif, kepala daerah dan DPRD harus bisa merumuskan apa yang menjadi tujuan paling penting dalam membangun daerah, sehingga kita bisa mengorbankan tujuan-tujuan lain yang tidak dianggap penting, yang disebut dengan kita dalam praktek implementatifnya yang disebut dengan merumuskan skala prioritas atau program prioritas. Program prioritas itu atau prioritas itu sederhananya, kalau bahasanya Kang Utep itu, prioritas itu sederhananya begini: kalau dilaksanakan ngepeknya terasa, kalau tidak dilaksanakan ngepek negatifnya juga kerasa. Itu namanya kira-kira prioritas. Itu menurut Kamakola Utep Sumirat, itu kira-kira begitu. Yang kedua, ini penting terkait dengan alokasi sumber daya itu. Kita juga mungkin secara teoritik dibimbing oleh pandangan ekonominya Rostow dan Musgrave ya, terkait dengan tahapan-tahapan pembangunan yang memberikan peta jalan bagaimana alokasi sumber daya itu dilaksanakan. Rostow itu kan memetakan 3 tahap: tahap awal, tahap menengah, tahap lanjut. Tahap awal itu sumber daya pemerintah, sumber daya publik dialokasikan sebesar-besarnya untuk investasi infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Pada tahap menengah itu dialokasikan untuk intervensi pasar, untuk menghindari yang disebut dengan terjadinya kegagalan pasar. Sementara pada tahap lanjut, investasi dan alokasi sumber daya publik itu dialokasikan untuk penyediaan urusan-urusan sosial, jaminan pensiun, jaminan kesehatan, jaminan sosial, dan seterusnya. Nah, ini pendekatan Rostow ini menarik. Kalau kita sekarang sudah merdeka 79 tahun, kita ini ada petanya, Pak Eri sudah di mana gitu. Mau dibilang tahap lanjut, tuntutannya memang harus mengerjakan tahap lanjut, tapi kita bikin jalan juga belum beres sebenarnya gitu Pak Eri. Jadi ya kita memang tidak terlalu seluruhnya ikut mazhabnya si Rostow tadi. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita menyimak tema yang dibuat oleh panitia fraksi dari PKB, menata Cianjur kita, ini menurut saya temanya bagus. Tepuk tangan untuk Pak Fuad Faisal. Ini temanya bagus karena ketua fraksinya bagus. Nah, kalau ketua fraksi sudah dipuji sama ketua DPC, ketua PAC kurban aman di DPC, kira-kira. Dia langsung kirim sapi, kira-kira begitu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita membincang menata Cianjur 5-20 tahun ke depan, saya ingat dari pokok masalah yang dihadapi oleh masyarakat Cianjur pada hari ini. Saya tidak mengurai semuanya, tapi saya meng-highlight sedikit saja, nanti narasumber yang menyampaikan. Yang pertama, problem serius yang dihadapi oleh Cianjur itu yang paling pokok itu adalah kita ini Bu Lena, masih rendahnya tingkat pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Cianjur. Dan ini juga gambaran dari tingkat produktivitas secara keseluruhan masyarakat Kabupaten Cianjur. Kalau kita buka data PDRB Cianjur atas dasar harga berlaku itu tahun 2024 sekitar 64 triliun. Itu ekuivalen dengan pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Cianjur sekitar 24,9 juta. Nah, pendapatan per kapita kita ini sangat rendah bila dibandingkan dengan rata-rata pendapatan per kapita masyarakat di Jawa Barat yang sudah di angka 56 juta. Dan rata-rata pendapatan per kapita nasional kita sudah ada di angka 78,6 juta atau setara dengan 4.960 US dollar. Saya menarik Pak Budi. Kita ini tahun lalu 2024 tingkat nasional kita sudah menetapkan RPJPNN, RPJPN. Di daerah kita sudah menetapkan RPJPD. RPJPN kita temanya mengusung tema Indonesia Emas. Salah satu indikatornya kita sejajar dengan negara-negara maju. Ditunjukkan dengan rata-rata pendapatan per kapita pada tahun 2045
itu sekitar 30.300 US dollar. Nah, kalau saya buka Pak Wabub, RPJPD Kabupaten Cianjur 2025-2045, kita itu menargetkan 2045 itu rata-rata pendapatan per kapita kita itu hanya 45,8 juta sampai 97 juta. Jadi kalau kita lihat data ini, kita ini nggak ikutan Indonesia Emas. Ini harus jadi refleksi buat kita. Kita ini nggak ikutan Indonesia Emas. Kenapa? Karena kita target dari satu indikator saja baru menargetkan rata-rata pendapatannya di antara 45 sampai 97 juta. Kalau kita bandingkan rata-rata pendapatan per kapita Cianjur dengan Jawa Barat dan nasional, kita ini berjarak 20 tahun. Karena di nasional rata-rata pendapatan per kapita hari ini sudah 78 juta. Nah, ini yang pertama, problem kita yang pertama. Yang kedua, belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Cianjur. Saya mengutip dua indikator saja terkait dengan SDM. Yang pertama, misalnya dari dimensi pendidikan. Rata-rata lama sekolah kita itu masih rendah. Masih 7,33 tahun. Artinya kalau dirata-ratakan penduduk Cianjur itu baru sekolah sampai kelas 2 SMP. Ini juga di bawah rata-rata lama sekolah masyarakat Jawa Barat 8,87 tahun. Pun demikian dengan harapan lama sekolah kita yang baru 12,04 tahun. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ada fakta yang menarik. Izinkan karena ini diskusinya serius, jadi saya menyampaikan data yang agak serius. Terkait dengan potret pendidikan di Kabupaten Cianjur kalau pakai menggunakan data angka partisipasi murni. Ada 4 pengelompokan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada usia 3-6 tahun, APM di Kabupaten Cianjur itu baru 43%. Artinya, di bangku sekolah PAUD atau TK ada sekitar 46 ada bangku kosong yang tidak diduduki oleh 46 anak usia itu. Usia 13-15 tahun, usia 7-13 tahun, APM-nya 94,71%. Artinya ada 3 anak yang tidak ada di bangku sekolah di usia SD. Kemudian per 100 ya, dihitungnya per 100. Kemudian usia 13-15 tahun, APM-nya 77,13%. Pak Wabu, di kelas SMP Sanawiyah kita ada 22 bangku sekolah yang kosong dari 1/100 anak. Jadi ini harus menjadi concern kita di masa yang akan datang. Dan di usia 16-18 tahun, angka partisipasi murni kita itu baru menyentuh angka 68%. Artinya di ruang kelas per 100 siswa itu kosong, itu tidak ada sekitar 33 murid di sekolah SMA atau SMK. Ini tugasnya tentu bukan tugasnya Pak Wabub kalau secara kewenangan mengelola pendidikan, tugasnya Pak Gubernur. Yang kedua, terkait dengan belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia, umur harapan hidup kita masyarakat Cianjur pada tahun 2024 juga masih di bawah rata-rata umur angka harapan hidup Jawa Barat, yaitu 70,96 tahun. Saya persingkat saja, 5 menit lagi Pak Wabub. Tapi kita diskusi panjang Pak Wabub sampai jam 6, jadi lama juga saya nggak apa-apa kan. Di rumahnya PKB juga kan gitu. Izin Pak Wabub sambil bercanda. Yang ketiga, problem serius kita nih Pak Wabub, concern kita di DPRD, concern kita di eksekutif, kita itu masih tingginya angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Kabupaten Cianjur pada tahun 2024 itu 10,14%. Jauh di atas rata-rata kemiskinan Jawa Barat yang sudah menyentuh angka 7,46% dan rata-rata kemiskinan nasional 8,75%, dengan poverty line atau indeks kemiskinan kita Rp466.510. Ini kalau kita membincang kemiskinan, beberapa waktu yang lalu sempat heboh karena World Bank itu mengeluarkan Macro Property Outlook 2024 yang menyatakan bahwa
masyarakat Cianjur itu, masyarakat Indonesia itu kemiskinannya di angka 60,3%. Itu World Bank. 2 minggu apa 3 minggu yang lalu World Bank mengumumkan itu. Yang artinya itu setara dengan 171 penduduk Indonesia. Pertanyaannya, kenapa angka yang dikeluarkan oleh BPS dan pemerintah kita, kemiskinan nasional kita cuma 8,57%, sementara World Bank mengatakan 60,3%. Yang pertama, ada pendekatan yang berbeda. World Bank itu menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama, untuk kemiskinan ekstrim, standar garis kemiskinannya itu di angka 2,15 US dolar per hari per kapita pengeluarannya. Sementara untuk negara dengan lower middle income itu di angka 3,65 US dolar per hari per kapita. Sementara untuk negara dengan upper middle income itu 6,85 US dollar. Karena negara kita dikategorikan sebagai negara upper middle income, maka dianggap harusnya garis kemiskinannya itu 6,85%. Karena dihitung 6,85% pengeluaran garis kemiskinannya, maka World Bank berkesimpulan bahwa angka kemiskinan kita itu di angka 60,3%. Saya hanya ingin merefleksi bahwa kita yang miskin 10,14% itu kita menggunakan angka garis kemiskinannya itu kurang lebih 16.000. Jadi kalau di sini yang ngerokok jarum coklat 2 bungkus sehari, meskipun selalu gak punya duit, dia gak miskin. Karena pengeluarannya rokok aja udah berapa itu? Belum dia makan, belum apa, jadi sehari udah 60.000, itu udah nggak miskin. Jadi yang miskin itu yang di bawah 16.000. Coba kalau kita pakai angka yang kemiskinan ekstrim versi World Bank, 2,15 US dollar, berarti angka kemiskinan di Cianjur itu menyentuh angka sekitar 23,8 sampai 24% yang miskinnya itu. Kalau standar angka kemiskinannya di angka 2,15 US dollar. Problem kita yang keempat, yaitu angka pengangguran. Pak Wabub, kinerja kita mengatasi pengangguran terbuka luar biasa bagus secara statistik, karena Bu Lena, seperti yang Bu Lena sampaikan, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Cianjur tahun 2024 jauh lebih baik dibanding rata-rata pengangguran Jawa Barat, yaitu 5,99%. Tepuk tangan untuk Bu Lena dan Pak Wabub. Sementara rata-rata pengangguran nasional kita 4,91%. Tetapi Pak Herlan, nanti Pak Herlan yang mengupas tuntas. Tetapi problemnya, kalau kita mau menelisik sejauh ke dalam terkait dengan pengangguran, itu kan usia 15 tahun yang bekerja itu terbagi terhadap beberapa kelompok. Ada yang usaha sendiri, ada yang usaha dibantu dan tidak dibayar, ada usaha yang dibantu pekerja dibayar, ada yang bekerja lepas sektor pertanian, ada yang bekerja lepas non sektor pertanian, ada yang bekerja tidak dibayar. Ini jumlah warga kita yang dikategorikan bekerja lepas. Bekerja lepas itu artinya bekerja dalam 1 bulan tapi tidak terikat perjanjian dengan majikan, dan majikannya lebih dari 1. Kalau di kampung saya itu mungkin kayak buruh petani gurem dan lain sebagainya. Itu kalau ditotalkan itu hampir 400.000. Sementara yang bekerja di sektor formal, baik sebagai pegawai pemerintahan, pegawai swasta maupun buruh, itu jumlahnya hanya sekitar 341.000, tidak sampai 25% dari jumlah total angkatan kerja yang sekarang sedang bekerja. Saya menyampaikan ini di hadapan Pak Wabub dan di forum diskusi yang agak ilmiah ini akan menjadi PR serius bagi kita, karena teman-teman kita yang bekerja di sektor non formal itu konsekuensi dan resikonya sangat tinggi. Dia tidak mendapatkan jaminan kerja. Beliau juga tidak mendapatkan jaminan terkait dengan ongkos dan biaya usaha yang dilaksanakannya. Sementara yang bekerja di sektor formal yang dijamin relatif jaminan dan lain sebagainya itu hanya sekitar 341.000. Bapak dan hadirin yang saya hormati, yang terakhir, problem kita ini kita menghadirkan pakar yang luar biasa. Salah satu problem kita terkait dengan rendahnya daya saing. Daya saing daerah, daya saing ekonomi, daya saing investasi. Saya sering mengutip di beberapa tempat seperti di Baperida bahwa
Kalau kita ngukur daya saing dari tingkat foreign direct investment, misalnya dari investasi asing yang langsung itu, saya mencatat 2024 investasi asing di Indonesia yang paling tinggi itu di Jawa Barat, kurang lebih 251,1 triliun investasi asing langsung yang masuk ke Jawa Barat. Pertanyaannya, berapa investasi asing yang masuk ke Cianjur? Saya tadi tanya ke sekretaris dinas, karena saya googling nggak menemukan data yang valid. Akhirnya beliau menyampaikan report, ada tanda tangan kadisnya. Baru saya percaya, yang masuk investasi asing ke kita itu Pak Wabung, 2024 hanya 328 miliar. Bayangkan, dari 251 triliun yang masuk ke Jawa Barat, yang masuk ke Cianjurnya menjadi hanya sekedar 326 triliun. Ini problem buat kita. Kita harus mereformasi betul tata kelola kelembagaan perizinan di kita. Agar apa? Agar investasi kita, investasi asing, investasi swasta deras masuk ke Cianjur. Bila perlu kita siapkan karpet merah, kita siapkan insentif yang besar. Apakah itu misalnya tax holiday, keperizinan yang mudah dan lain sebagainya, agar investasi mau masuk ke Kabupaten Cianjur. Karena kita pakai mazhab ekonomi apapun, mau sosialis, mau kapitalis, pasti bersepakat. Kalau ekonomi itu bergerak, harus ada akumulasi modal. Kalau akumulasi modal itu mau datang, harus ada investor yang datang. Kalau investor datang yang investasi mau berduyun-duyun pada kita, kata kuncinya satu, kita harus ramah pada apa yang disebut dengan kegiatan atau aktivitas investasi. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya pikir sambutan dari saya sebagai pengantar diskusi demikian. Mohon maaf apabila salah-salah kata, maklum saya ini SMA-nya di Cianjur Selatan, kuliahnya juga lokal gitu ya. Nanti yang agak modern-modern Pak Sauki lah dari Harvard gitu. Tapi kemarin saya karena mau ketemu Pak Sauki, saya tanya-tanya sama Pak Herlan. Pak Herlan ini biar kita ini sanad ilmunya nyambung sama Pak Sauki, kira-kira baca apa? Akhirnya saya ketemu, berarti harus baca bukunya Gregory Mankiw gitu kan. Akhirnya saya ketemu tuh bukunya Gregory Mankiw. Jadi kira-kira sebenarnya kita sanad ilmunya ketemu lah. Cuma bedanya Pak Sauki ketemu langsung sama si Gregory, saya cuma baca buku buku terjemahannya kira-kira gitu. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.